video saya kali ini, saya akan membahas tentang sistem suspensi. Pada sistem suspensi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Suspensi depan terbagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi model rigid dan suspensi model independen. Suspensi depan yang pertama yaitu suspensi rigid. Pada model rigid, roda-roda dipasangkan pada satu poros atau poros tunggal dan dipasangkan ke bodi melalui pegas. Pada umumnya, pegas daun dipasangkan secara paralel seperti pada gambar. Suspensi model rigid sederhana konstruksinya dan kuat. Karenanya banyak digunakan pada suspensi depan dan suspensi belakang truk dan suspensi belakang mobil penumpang. Keuntungan lainnya adalah sedikit perubahan thread atau chamber yang disebabkan gerakan dari axle. Kerugiannya adalah kualitas mengendari serta stabilitas kemudi kurang karena umprung wake lebih besar dan roda kiri dan kanan berputar bersama-sama. Di samping itu, kerugiannya adalah kecenderungan terjadinya getaran horizontal atau horizontal vibration. Dan yang kedua di sini adalah suspensi model independen. Sesuai dengan namanya, roda kiri dan kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan dipasangkan pada masing-masing akselnya, sehingga bekerja sendiri-sendiri menyerap goncangan. Karena suspensi model independen ini bekerja serupa dengan lutut manusia, maka disebut juga suspensi aksi lutut atau can action suspension. Apabila dibandingkan dengan model rigid, mempunyai kualitas mengendari yang lebih baik dan mempunyai kemampuan singgungan jalan atau road holding yang lebih baik. Karena itu, walaupun kendaraan komersi yang kecil dan truk telah memulai memakai model independen untuk suspensi depannya. Suspensi independen dengan pegas torni. Pada tipe ini, ujung belakang pegas torni dipasangkan pada frames melalui anchor bracket, sedangkan ujung depan pegas torsi dipasangkan pada lower arm. Bila roda-roda berjalan di atas jalan yang tidak rata, lower arm memutar poros torsi searah tanda panah. Hal ini mengakibatkan terjadinya reaksi perlawanan dari pegas torni, yang arahnya berlawanan dengan arah tanda panah. Gaya reaksi inilah yang meredam kejutan permukaan jalan. Bila tonjolan atau ketidakrataan jalan tidak dilalui, elastisitas pegas mengembalikan posisinya ke posisi semula. Berikutnya adalah suspensi depan model strut yang digunakan pada Toyota Corolla. Seperti terlihat pada gambar 2-9, model Maju Person tidak ada upper arm, sehingga konstruksinya sederhana, dan juga memungkinkan pembuatan ruang mesin lebih besar untuk mempermudah servis mesin. Keuntungan lainnya adalah tidak diperlukannya penyetelan wheel alignment kecuali two-in. Hal ini menguntungkan terutama untuk kendaraan-kendaraan kecil. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem suspensi yang pertama ialah pegas. Pada sistem suspensi, pegas mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menghubungkan frame dengan axle dan sebagai bantalan penyerap goncangan yang ditimbulkan oleh keadaan permukaan jalan. Konstan pegas, sifat bahan berubah bentuk apabila mendapat beban, dan kembali ke bentuk semula bila beban dilepas. Peristiwa tersebut di atas disebut elastis, biasanya defleksi sebanding dengan gaya yang bekerja. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi disebut konstanta pegas. Pegas sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pegas daun, pegas ulir, pegas torsi, suspensi udara, dan pegas berlubang atau hollow spring. Jenis pegas yang pertama yaitu pegas daun. Pegas daun terdiri dari 3-10 lembar plat baja tipis. Tiap lembarnya 3-6 mm dan berbeda panjangnya, kemudian diikat menjadi satu yang terlihat pada gambar. Pada kedua ujung daun pegas terpanjang, main left digulung sehingga berbentuk mata pegas. Tempat pemasangan pada frame bentuk ellipse dimaksudkan menambah elastisitas pegas. Besarnya lenturan pegas pada saat tanpa beban disebut chamber, sedangkan lenturan masing-masing daun pegas disebut nib. Berikutnya ada pegas ulir. Pegas ulir dibuat dari sebuah batang baja panjang yang digulung. Dibandingkan dengan pegas daun, pegas ulir lebih panjang, sehingga mempunyai tahanan yang lebih baik terhadap kejutan, dan tidak terdapat gesekan bila terjadi defleksi. Dengan demikian memberikan kenikmatan yang lebih baik. Sebaliknya, pegas ulir tidak memiliki sifat penyerap kejutan yang cukup sehingga peredam kejut atau shock absorber harus selalu digunakan bersamaan. Di samping itu, mempunyai kerugian tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Karena itu, bila pegas ulir digunakan pada sistem suspensi, diperlukanlah adanya dudukan-dudukan pegas yang dipasangkan di kedua ujung pegas ulir, sehingga beban bekerja vertikal pada dudukan-dudukannya. Selanjutnya ada pegas batang torsi. Pada pegas torsi, digunakan elastisitas torsi batang baja. Apabila salah satu ujungnya batang baja diikatkan dengan kuat, dan sebuah lengan diikatkan pada ujung yang lain, apabila arm atau lengan ini digerakkan ke atas atau ke bawah, batang torsi ini cenderung menahan gerakan tadi. Dengan demikian,
timbul efek penyerapan yang sama dengan bekas daun dan bekas ulir. Konstruksi dari bekas batang torsi sederhana dan tidak begitu berat. Pada umumnya digunakan pada mobil-mobil kecil, terutama pada suspensi depan. Berikutnya suspensi udara atau air suspension. Pada suspensi udara, belau yang berisi udara dipasangkan di tempat di mana ditempatkan bekas daun atau bekas ulir untuk menjamin berat dari kendaraan. Aksi penyerapan dihasilkan oleh elastisitas udara kompresi di dalam belau dan ruang udara tambahan akselerasi air camber. Kelembutan pegas dapat diperoleh pada suspensi udara. Kekerasan pegas berubah-ubah sesuai dengan beban. Dengan demikian, efek jalannya kendaraan dalam keadaan kosong tidak berbeda banyak bila dibandingkan dengan bermuatan. Akan tetapi, sistem suspensi udara memerlukan pompa untuk menghasilkan udara kompresi dan perlengkapan lainnya. Karena itu, penggunaannya hanya terbatas pada kendaraan-kendaraan bis dan kendaraan-kendaraan besar yang lain. Dan yang terakhir di sini ada pegas berlubang atau hollow spring. Hollow spring adalah potongan karet yang berlubang di tengah dan dibuat pada bagian atas dari axle, control arm, atau pada bagian dari frame yang terletak di atas bagian ini. Saat lubang tertutup, udara yang dikompresi dan karet tersebut berfungsi sebagai pegas. Jadi, hollow spring umumnya digunakan sebagai pegas tambahan untuk melindungi frame terhadap tumbukan bila roda-roda menerima kejutan yang berlebihan dan mendefleksi pegas melampaui limitnya. Dan berikutnya, suspensi belakang. Suspensi belakang pada mobil dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain suspensi jenis rigid, yaitu menggunakan pegas daun dan menggunakan pegas coil dengan 4 link. Dan yang kedua, suspensi jenis independen. Suspensi belakang pada mobil umumnya menggunakan jenis rigid dengan pegas daun atau pegas coil dan 4 link. Berikut keuntungan suspensi rigid adalah awet dan konstruksinya sederhana. Dan yang kedua, perubahan harga tread dan chamber sedikit sekali. Sedangkan kerugiannya yaitu kenikmatan mengendarai dan kestabilan kemudi kurang karena on-sprung wake-nya besar serta roda kiri dan kanan bergetar atau bergerak bersama-sama. Dan yang kedua, adanya kecenderungan getaran horizontal. Berikut adalah suspensi belakang jenis rigid dengan pegas daun. Pada suspensi jenis ini dipasangkan pegas jenis semi-elliptical. Apabila tidak ada beban, maka yang bekerja adalah pegas nomor 1 dan nomor 3. Apabila beban bertambah, pegas nomor 4 dan seterusnya mulai bekerja. Dengan demikian, koefisien pegas berubah sebanding dengan kondisi beban. Dan selanjutnya ada suspensi belakang jenis rigid dengan pegas ulir atau jenis 4 link. Pada jenis ini, komponisi lengan pengontrol bawah dengan lengan pengontrol atas berfungsi mengurangi gerakan diferensial nose yang disebabkan oleh loncatan dan pentulan ban. Di samping itu, suspensi jenis 4 link ini memungkinkan pembuatan lantai kendaraan lebih rendah. Lateral rod berfungsi memperbaiki kenikmatan mengendarai, sedangkan stabilizer belakang berfungsi menambahkan kestabilitasan pada saat kendaraan membelok. Berikut ini adalah jenis-jenis suspensi belakang tipe independen. Yang pertama ialah jenis swing axle. Pada jenis swing axle, roda-roda melambung di mana sambungan dari dua bagian axle bekerja sebagai tumpuan. Apabila roda melambung, harga dari chamber dan tread berubah. Perubahan harga tread mengakibatkan roda-roda cenderung slip ke arah samping. Hal ini akan mempercepat keausan ban. Meskipun demikian, konstruksinya sederhana dan titik pusat roll kendaraan letaknya tinggi sehingga kemungkinan kendaraan untuk terguling relatif sedikit. Yang kedua ada jenis full train arm. Poros ayun dari arm dipasangkan dengan sudut tertentu terhadap garis tengah kendaraan dan menghadap ke pusat roda. Jenis ini banyak dipakai pada suspensi belakang kendaraan sistem front wheel drive. Konstruksinya sederhana dan karena perubahan tread dan chambernya kecil, tidak begitu banyak memerlukan tempat untuk rumah roda atau wheel housing. Hal ini memungkinkan ruang dalam lebih besar. Meskipun demikian, karena roll center agak rendah, maka diperlukan batang stabilizer untuk suspensi jenis ini. Yang ketiga ada jenis semi-train arm. Sifat-sifatnya adalah merupakan kombinasi antara sifat-sifat swing axle dan full trailing arm. Meskipun demikian, tread chamber dan sudut two-in berubah bila roda-roda melambung sehingga diperlukan dua buah universal joint untuk axle shaft dan sleeve joint. Poros ayun dari arm diposisikan miring terhadap garis tengah kendaraan. Karena alignment dan keuntungan kendaraan dapat berubah tergantung dari sudut arm, maka ada batasan-batasan desain. Dan jenis yang terakhir di sini ialah jenis diagonal swing axle. Karena poros ayun atau swing axle dari arm segaris dengan universal joint atau axle swing center, poros arm bergerak vertikal dan selaras sehingga tidak terdapat perubahan panjang axle shaft.
Juga apabila dibandingkan dengan tipe semi trading, pada tipe ini terdapat perubahan harga chamber, trade, dan sudut to in pada saat roda-roda melambung. Juga efek steering axle dapat dimanfaatkan untuk merubah karakteristik kemudi kendaraan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.